selamat datang di YouTube channel Midvedi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang nested loop, loop di dalam loop. Ya. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan struktur for ya, untuk memahami bagaimana cara kerja loop di dalam loop. Baik. For, ya, ini ada struktur for. Pertama kita harus melakukan inisialisasi counter dulu. Ya, misal I sama dengan 0. Ya. Kemudian I kurang dari 5, sampai banyak 3 dulu aja ya. Kemudian I plus plus. Oke. Nah ini struktur seperti ini. Ini menggambarkan bahwa ini adalah awal dari counter I 0, ya, akan dicetak I 0. Kemudian dia akan berhenti pada kondisi I kurang dari 3. Berarti kalau I harganya 2, itu adalah counter yang terakhir yang akan diproses. Tapi kalau I-nya 3, maka dia tidak akan diproses. Ya. Ini untuk increment, di mana I akan bertambah 1 demi 1 ya, setiap kali loop berjalan. Oke, sekarang kita akan membuat suatu keluaran, misal I. Oke. Kita buat satu tampilan biar mudah untuk dilihat. Ini akan menampilkan angka 0, 1, 2. Ya. 0, ya, kemudian 1 masih kurang dari 3, kemudian 2. Ya. Karena 2 itu kurang dari 3 masih true. Begitu increment 2 tambah 1, 3, maka ini false harganya. Oke, kita run. Oke, 0, 1, 2. Ya. Ada 3 output yang dicetak. Ya, 1, 2, 3. Kalau ini kita kasih sama dengan, ya, berarti nanti yang dicetak angka 0, 1, 2, 3. Ya, kita run. Ya, 0, 1, 2, 3. Karena harga 3, logikanya masih sama dengan 3. Ya. Oke, itu sekilas tentang loop. Ya. Loop seperti ini hanya punya satu dimensi istilahnya. Hanya punya, kalau ini kita katakan baris, atau mungkin hanya punya kolom saja. Ya. Kalau ini kita modifikasi tampilannya, ya, seperti ini akan menjadi kolom, ya, satu kolom. Oke. Bagaimana kita kalau mempunyai bentuk matrik, dia mengenali posisi baris dan kolom. Nah, inilah yang kita gunakan untuk membuat suatu loop di dalam loop. Ya. Oke. Loop di dalam loop. Ada satu inisial lagi, misal kita kasih J sama dengan 0, J kurang dari 3, J plus plus. Nah, kita kasih output di sini. Si out kita mencetak angka 1 dulu. Ya. Oke. T. Oke, ini kita clear dulu. Kita run. Oke, sebelum saya run, saya akan mencoba memprediksi gitu ya. Keluarannya itu apa? Keluarannya adalah kalau kita ibaratkan perkalian gitu ya, ini adalah faktor pengalinya. 3 kali 3. Berarti nanti ada 9 angka 1. Ya. 9 angka 1 yang akan ditampilkan. Ya. Oke, sekarang kita run dulu. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Bagaimana dia bisa membuat angka 9, membuat keluaran angka 1 sejumlah 9. Ya. Bagaimana caranya? Oke, kita akan membuat modifikasi program dulu sehingga tampilannya sedikit lebih rapi. Oke.
Ini adalah penanda digunakan apabila proses loop yang di sini selesai, maka tolong pindah baris. Ya. Jadi untuk baris pertama itu angka 1, 2, 3. Ya. Baris yang ini akan berada di bawah sini. Ya. 1, 2, 3, baris pertama, baris keduanya ini 1, 2, 3, baris ketiganya 1, 2, 3. Oke, gitaran. Oke, ya. Secara tampilan menjadi lebih bisa kita amati. Sama-sama jumlahnya 9, ya, angka satunya. Dia punya baris, ada 3 baris, ya. Ada 3 kolom. Nah, ini ada kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Coba kalau saya ingin 4 kolom, nah 4 kolom yang dipindah sebelah ini. Ya. Ini akan jadi 4 kolom. Oke, kita run. Nah, jadi 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau saya ingin menjadi ini 2 kolom, ini jadi 4 baris. Ya. Oke, kita run. Nah, ada 4 baris. 1, 2, 3, 4. Ya. 2 kolom. Nah, bagaimana itu bekerja? Oke, sekarang kita clear dulu. Ya. Ketika kita membuat nested loop di dalam loop, ya, kita bisa mencermati bahwa loop paling atas, ya, ini akan dikerjakan dulu. Ya, tadi ada 4, 2, berarti 4 baris, 2 kolom. 3 baris, 2 kolom. Ya. Oke, kita run sini. Oke, sekarang coba kita amati. I, ya, 0. Ya. Ini adalah posisi I0. Ya. I yang ke 0. Kemudian turun di sini J 0. Ya. Untuk I yang paling pojok kiri atas ini punya koordinat 0,0. Ya. Jadi dengan membuat loop di dalam loop, kita membuat sebuah objek punya posisi tertentu 0,0. Ya. I-nya 0, J-nya 0. Ini posisinya di sini 1. Kemudian loop, ya, ini muter dulu, ya. Yang tadinya J-nya 0 tambah 1 jadi 1. Nah, maka di sini muncul I-nya 1, J-nya 0. I-nya 0, J-nya 1. Ya. Cetak angka 1. Cetak lagi. Nah, setelah logikanya false, ya, karena ini tadi J-nya 1 tambah 1 kan 2. 2 logikanya false. Apakah 2 kurang dari 2? Ya, false. Maka program akan naik ke sini lagi. Nah, di sini I-nya 1. Ya. I-nya tidak 0, tapi I-nya 1. J-nya yang balik 0. Nah, maka di sini koordinatnya 1, 0. Ya. Cetak lagi 1. J-nya ingin lagi 0 tambah 1, 2. 0 tambah 1, 1. Cek apakah 1 kurang dari 2, ya true. Maka di sini koordinat 1, 1 mencetak 1. Setelah proses looping ini berhenti false, ini naik lagi ke sini. Ya. I-nya tadinya 1, sekarang jadi 2. Apakah 2 kurang dari 3? Ya. Maka di sini logikanya turun. J-nya balik 0 lagi. Maka di sini ada koordinat 2, 0. Ya. Kemudian nyetak lagi. Ya. Oke, ini mungkin biar lebih komunikatif. Ya, ini kasih koma. Ya. Ini koordinatnya
Oke, sekarang coba kita akan modifikasi lagi 4. Ya. Ini berarti ada 4 baris, ya, 2 kolom. Oke, 4 baris. 1, ya, 2, 3, 4. Ya. Ini koordinatnya 0,0, 1. 0, oh ini ada minus. Jadi ganti aja. Oke. Nah, ini koordinat. Ya. 3,1, ya, di paling akhir. Ya. Jadi di sini yang bergerak adalah J-nya. Setiap kali I membawa angka, J-nya kembali ke 0. I berubah. Ya. Jelas I di sini bergerak. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. J-nya ya, kembali ke 0. Posisi ini pasti sama. 0. Ya. Looping kedua, ya, posisinya pasti 1. Ya. Jadi bisa kita amati bahwa setiap baris, ya, akan mempunyai indeks I yang sama. Ya. Untuk tiap kolom akan punya indeks J yang sama. Oke, ini adalah proses loop di dalam loop. Oke, coba kita akan membuat angka mungkin lebih bisa dilihat lagi, tidak angka 1, tetapi di sini kita akan membuat perkalian, ya, I kali J. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana posisi angka, ya, berada pada indeksnya masing-masing. Oke, sekarang kita terlihat I, J 1, 2. Oke, betul. Di sini adalah I-nya 0 untuk yang pertama kali. Ya. I 0, kemudian turun ke sini J 0. Ya. Setelah itu diproses, I dicetak, J dicetak. Ya. 0, 0, 0,0. Di sini dikalkulasi. 0 kali 0, ya, 0. Ya, kemudian ini muter dulu di sini, looping. J plus plus, 0 tambah 1. Ya, 1. Cek apakah 1 kurang dari 2, ya. Ya, ini tetap 0. Ya, ini 0. J-nya jadi 1. Nah, di sini 0 kali 1 tetap 0. Ini naik lagi, 1 tambah 2. Apakah 2 kurang dari 2? False. Ya, maka break, berhenti, proses loopingnya kembali ke atas. I yang tadi 0, karena ada agreement, maka I-nya sekarang jadi 1. I 1. Ya, I-nya 1. Turun ke sini, ya, I 1, J-nya kembali ke 0 lagi. Ya, posisi 1,0. Di sini dikalkulasi. 0, maaf, 1, ya, I-nya 1 kali 0. 1 kali 0 tetap 0. Ya. Kemudian J-nya looping di sini. J plus plus, tadi J-nya 0 tambah 1 jadi 1. Apakah 1 kurang dari 2? True. Ya, 1 kurang dari 2. Nah, maka di sini ini tetap 1, ininya 1. Nah, di sini adalah 1,1. 1 kali 1, 1. J increment. J tambah 1. Ya. I, maaf, 1 tambah 1, 2. Cek apakah 2 kurang dari 2? False. Berhenti, naik lagi sini. I-nya tadi 1, tambah 1 lagi jadi 2. I-nya sekarang 2. Apakah 2 kurang dari 4? Ya. Nah, ketika logikanya true, maka program akan mengeksekusi baris selanjutnya. J kembali ke 0 lagi. Ya. Di sini kita dapat 2,0. I-nya 2, J-nya 0. Kali kalkulasi 2 kali 0, 0, ya, maka di sini 0. J-nya muter dulu di sini. 0 tambah 1, 1.
balik ke sini. Apakah 1 kurang dari 2? True. Ya. Ini masih 2, diisi 2, J-nya 1. 2 kali 1, 2. J-nya increment lagi. 1 ditambah 1, 2. Apakah 2 kurang dari 2? Salah. Ya. Ini break, naik lagi. Sekarang tadinya 2, sekarang jadi 3. I-nya 3. Apakah I 3 kurang dari 4? True. Apabila harganya true, maka baris selanjutnya akan dieksekusi. True, 3. I-J-nya balik ke 0 lagi. Ya, maka di sini muncul 3,0. I-nya 3, J-nya 0 lagi. Dikalkulasi lagi. I kali J. 3 kali 0 hasilnya 0. Nah, muter dulu di sini J-nya. 1, 0 tambah 1. Ya, 1. Apakah 1 kurang dari 2? True. Maka ini dieksekusi lagi ke sini. I-nya tetap 3, J-nya yang berubah 1. 3 kali 1, 3. Ya. Ini increment lagi. Ya, ini 1 semua ya. J tambah 1, 2. Apakah 2 kurang dari 2? False. Salah. Ya. Maka naik ke atas. Sekarang tadi I-nya 3. Sekarang I-nya 4. Ya, ada proses increment ini. Apakah 4 kurang dari 4? False. Salah logikanya. Maka ini tidak dieksekusi. Ya, karena logikanya sudah salah. Maka looping berhenti sampai baris ke-3. Ya, seperti itu bagaimana struktur looping. Ya, loop di dalam loop bisa mengidentifikasi letak dari sebuah objek, ya, atau angka ataupun huruf seperti itu. Ya. Nah, semoga pemahaman ini bisa mengantarkan Anda memahami bagaimana cara kerja loop di dalam loop. Ya. Ya, ini batasan ini yang jelas yang perlu Anda cermati kapan loop berakhir dengan logika ini. Ya. Kemudian yang diingat adalah bahwa loop yang di dalam ini akan selalu berputar ya dan posisinya kembali ke inisiasi awal. Ya. Ini habis, naik lagi, ngambil lagi. Logikanya benar, turun lagi. Muter lagi di sini, logikanya selesai, naik lagi. Ngambil lagi, logikanya masih berjalan, turun lagi. Looping lagi, logika selesai, logikanya false, naik lagi. Apabila di sini logikanya sudah false, maka loopingnya berhenti. Ya, seperti itu. Ya. Baik, penjelasan singkat tentang loop di dalam loop. Kita akan ketemu pada materi selanjutnya untuk membahas tentang kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan menggunakan nested loop.